Hai! Ini dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil analisis kami nih mengenai pengaruh hedonisme di kalangan remaja menurut tinjauan kebangsaan dan kekristenan. Nah, sebelum memulai, persilakan kami untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Viola Yulianti. NIM saya 31 2020 041 dan saya dari Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Jessi Laurensa, NIM saya 31 2020 004 dari Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Angelita Deborah, biasa dipanggil Angel. Saya dari program studi manajemen Universitas Kristen Krida Wacana dengan nomor induk mahasiswa 31 2020 097. Saya Kenny Wijaya, NIM saya 31 2020 103 dari Prodi Manajemen. Halo, nama saya Jason Gabriel Fieris dari kelas manajemen dan NIM saya 31 2020 086. Remaja adalah salah satu target sasaran yang sangat mudah terpengaruh oleh budaya luar. Karena remaja memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi akan hal-hal yang baru. Salah satu budaya barat yang sudah masuk ke Indonesia yang dianggap merugikan dan sudah melekat pada diri masyarakat Indonesia, khususnya remaja, adalah hedonisme. Hedonisme merupakan salah satu budaya barat yang mulai merugikan dan sudah melekat pada diri seorang remaja. Hedonisme adalah sebuah ajaran, ideologi, atau pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan, kenikmatan, dan kebahagiaan itu merupakan tujuan hidup manusia, dan mereka akan berusaha mencari tiga hal tersebut dengan berbagai cara apapun. Saat ini, banyak kaum remaja yang menerapkan gaya hidup hedonisme, di mana mereka memilih untuk mencari kesenangan dengan cara menghabiskan uang mereka tanpa berpikir panjang, sehingga menghabiskan lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Hal itu terjadi karena pergaulan remaja di era digital ini sudah semakin modern, sehingga membuat para remaja menganggap bahwa kesenangan adalah hal yang paling penting dalam hidupnya. Mayoritas remaja melakukan hal-hal yang bersifat kesenangan sesaat, seperti membeli pakaian dan smartphone model terbaru, makan di restoran mewah, melakukan hal yang buruk seperti minum alkohol, merokok, bahkan free sex. Padahal, hal-hal seperti itu dilarang oleh agama, tetapi seiring dengan perkembangan teknologi dan zaman telah mengalahkan batasan moral agama. Terkadang remaja merasa malu jika dia ketinggalan tren hingga melakukan segala cara untuk bisa mempunyai apa yang dia inginkan demi kesenangan sesaat. Remaja berada di antara anak dan orang dewasa, oleh karena itu remaja seringkali dikenal dengan fase mencari jati diri dari Mouse DKK atau 989. Ada dua faktor yang dapat menyebabkan remaja dapat penganut gaya hidup hedonisme, yaitu faktor internal yang berasal dari diri sendiri dan faktor eksternal yang berasal dari luar, seperti globalisasi. Apalagi di era digital ini, remaja sangat mudah memperoleh informasi di internet dan sosial media yang bisa membuat kita melihat bagaimana kemewahan kehidupan orang lain. Saya akan menjelaskan tentang tinjauan kebangsaan yang membahas pendapat para ahli mengenai masalah hedonisme dan perspektif Pancasila. Menurut Burhanuddin, hedonisme adalah sesuatu yang dianggap baik karena kesenangan yang didapatkannya. Menurut Collins Camp, hedonisme adalah paham yang dianut seseorang, di mana kesenangan adalah hal yang paling penting dalam hidup. Menurut Sarwono, hedonisme adalah konsep seseorang, di mana gaya hidupnya dijalani sesuai dengan apa yang dipikirannya. Dalam perspektif Pancasila, perilaku hedonisme bertentangan dengan sila kedua dan sila kelima Pancasila. Sila kedua Pancasila menjelaskan bagaimana kita dapat menyadari adanya kesadaran sikap dan perilaku berdasarkan dengan budi nurani manusia dan berhubungan dengan norma-norma serta kebudayaan manusia. Sila kelima mengajarkan kita bagaimana bersikap adil kepada diri sendiri maupun kepada sesama manusia, berdasarkan dengan norma-norma yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Gaya hidup hedonisme juga melanggar sila kelima butir ketujuh yang berbunyi tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Oleh karena itu, perilaku hedonisme bertentangan dengan sila kedua dan sila kelima Pancasila karena tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma Pancasila, terutama pada norma sosial dan kesusilaan yang ada pada masyarakat. Gaya hidup hedonisme juga tidak sesuai dengan tujuan pendidikan bangsa Indonesia, karena tujuan pendidikan bangsa Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan bangsa Indonesia bukan untuk menciptakan bangsa yang menganut paham hedonisme.
melainkan bangsa yang bermoral, spiritual, peduli kepada sesama, dan selalu mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Kehidupan bangsa Indonesia diharapkan berasal dari generasi muda yang berkarakter dan bermoral sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jika gaya hidup hedonisme dibiarkan terus-menerus, maka dapat merusak nilai-nilai budaya Indonesia, khususnya Pancasila, dan menyebabkan kesenjangan sosial, di mana yang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan semakin miskin. Remaja sebagai generasi penerus bangsa harus bisa menjaga, melestarikan, dan mengamalkan nilai-nilai moral bangsa Indonesia. Cara hidup hedonisme sebenarnya sudah ada semenjak zaman Alkitab. Salah satu contohnya adalah keluarga Lot. Penganut Epikuros yang mengajarkan bahwa kebahagiaan dapat dicapai melalui pemborosan yang berlebihan untuk memuaskan diri. Pandangan ini didasari oleh pemahaman mereka bahwa hidup ini hanya satu kali. Maka prinsip hidup mereka bagaimana bisa menikmati kesenangan dari apa yang mereka peroleh. Tidak penting itu baik atau buruk. Tidak penting itu nanti bisa jadi masalah dalam hidupnya. Kaum hedonis menjalani hidupnya dengan bersenang-senang dan berpesta pora sebagai tujuan utama hidupnya, tanpa memikirkan apakah hal itu menyenangkan bagi orang lain atau tidak. Yang penting adalah menikmati apapun yang mereka anggap kenikmatan atau kesenangan mereka. Have fun, itulah istilah yang sering terlontar dalam pembicaraan kaum hedonis. Kadang kita tidak dapat memilih lingkungan yang lebih baik. Bahkan mungkin kita dipanggil untuk menjadi saksi di lingkungan yang memerlukan kasih Tuhan. Yang penting bagi kita adalah selalu waspada dan tetap memelihara persekutuan dengan Tuhan melalui firman dan doa. Para penulis telah melakukan penelitian menggunakan metode survei dengan menyebarkan angket dalam bentuk Google Form kepada 10 responden yang berasal dari mahasiswa Ukrida dan mahasiswa non-Ukrida, disertai dengan 5 pertanyaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para penulis, sebanyak 10 responden telah mengetahui arti hedonisme. Sebanyak 1 responden atau 10% menganggap hedonisme itu baik, dan sebanyak 9 responden atau 90% menganggap bahwa hedonisme itu tidak baik. Tanggapan para kelompok mengenai gaya hidup hedonisme yaitu, hedonisme merupakan perilaku yang tidak baik dan menganggap kesenangan itu sebagai tujuan utama dalam hidupnya. Dalam mencari kesenangan, kita tidak harus menghambur-hamburkan uang. Dengan kita mensyukuri apa yang telah kita miliki, saja itu sudah termasuk kesenangan di dalam kehidupan kita. Kita boleh saja membeli suatu barang, tetapi kita harus memfilter manakah barang yang penting untuk kita. Kita bisa mengganti kebiasaan hedonisme itu dengan cara menabung, bahkan berinvestasi untuk kehidupan di masa depannya. Hedonisme menurut para ahli adalah sikap manusia yang memprioritaskan kesenangan sebagai tujuan dalam hidupnya. Hedonisme bertentangan dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, karena manusia selalu mengikuti hawa nafsu dan tidak bisa melakukan penguasaan diri atau buah roh. Karena tujuan Tuhan menciptakan kita di dunia ini untuk menjadi terang dan garam dunia dan mengikuti teladan Kristus. Jadi, kesimpulan dari kelompok kami, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh kelompok kami, maka hasil penelitian tersebut adalah perilaku hedonisme mempengaruhi remaja menjadi suka menghamburkan uang tanpa melihat barang yang dibeli terlebih dahulu, apakah barang tersebut berguna atau tidak. Remaja di zaman sekarang terkesan lebih mendahulukan mengikuti tren daripada harus memenuhi kepentingan terlebih dahulu. Maka dapat disimpulkan bahwa gaya hidup hedonisme sangat berpengaruh terhadap remaja zaman sekarang. Berikut merupakan jawaban dari rumusan masalah
penyebab hedonisme di kalangan remaja disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal, merupakan faktor yang timbul dari dalam diri sendiri dan menjadi faktor utama dalam penyebab hedonisme. Kedua, faktor eksternal, merupakan faktor yang berasal dari luar diri kita. Dengan mendekatkan diri dengan Tuhan, diri kita dapat merasa lebih tenang dan tidak mudah iri dengan kehidupan orang lain. Banyak orang mengatakan bahwa kesenangan dapat didapatkan melewati uang, padahal kesenangan tidak semua didapatkan lewat materi, melainkan dengan bersyukur selalu dari hal terkecil yang kita punya. Hidup dalam kesederhanaan bukan berarti hidup dalam kekurangan, melainkan awal dari kebahagiaan. Dengan hidup sederhana, berarti kita lebih mengutamakan membeli barang yang lebih penting, bukan malah menghaburkan uang secara cuma-cuma. Perilaku tersebut bisa diganti dengan membiasakan diri kita untuk menabung atau investasi sejak dini. Salah satu sifat yang akan muncul dari dampak kehidupan hedonisme adalah materialistis, yang merupakan budaya hedonisme yang akan muncul. Karena mereka selalu tidak puas dengan apa yang sudah mereka miliki, sehingga mereka akan selalu iri dengan kehidupan orang lain miliki. Seorang remaja yang sudah masuk ke dalam kehidupan hedonisme cenderung hanya lebih mengutamakan kesenangannya, dan dalam hal ini mereka akan sangat mudah dalam melakukan tindakan kriminalitas. Untuk itu, apapun yang mereka lakukan hanya merupakan sebuah kesenangan belaka, misalnya merampok, membunuh, dan kriminalitas lainnya yang jauh lebih parah lagi. Berikut kesimpulan dari kelompok kami. Kelompok kami mempunyai quotes yang kami sukai dan jadikan sebagai prinsip kami, yaitu hemat bukan berarti murahan, itu berarti ekonomis dan menghindari pemborosan, dari Catherine Pulsifer. Kami harap quotes yang kami sukai ini dapat tersampaikan ke para kaum milenial di luar sana yang masih suka saja menghamburkan uang secara cuma-cuma. Adapun pesan dari kelompok kami untuk para kaum milenial, janganlah jadi remaja yang hanya mencari kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan, dan kepuasan semata di hidup ini. Tetapi, jadilah remaja yang berguna bagi nusa dan bangsa.